Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, here I will present a journal article entitled Identifikasi Perawatan Kusen Jendela Aluminium pada Gedung L5 Ruang Sidang Teknik Sipil Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menampilkan untuk foto 360 derajatnya pada ruang sidang. Nah, di sini saya akan berfokus pada kerusakan di bagian kusen jendela. Kemudian untuk materinya, abstraknya yaitu kusen jendela aluminium merupakan komponen penting dalam struktur bangunan yang berfungsi sebagai penyangga kaca dan memberikan perlindungan dari elemen air. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi dan perawatan yang diperlukan untuk kusen jendela aluminium di gedung L5 Ruangan Sidang Teknik Sipil Universitas Negeri Jakarta. Metodologi yang digunakan mencakup inspeksi visual untuk mengidentifikasikan kerusakan seperti korosi, deformasi, dan kebocoran silen, serta penentuan ukuran komponen, alokasi waktu, biaya, dan pelaksanaan perawatan yang melibatkan berbagai pihak. Kemudian untuk pendahuluannya, latar belakangnya itu kusen jendela aluminium semakin banyak digunakan dalam bangunan modern karena berbagai keunggulannya seperti ketahanan terhadap korosi, ringan, dan mudah dibentuk. Namun, kusen aluminium ini selain memiliki ketahanan yang baik, tanpa perawatan yang memadai, kualitas material ini akan dapat menurun. Faktor-faktor yang mengaruhinya ada seperti lingkungan, polusi, hujan, asam, dan perubahan suhu. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengidentifikasi kondisi aktual kusen jendela aluminium pada gedung L5 Ruangan Sidang Teknik Sipil dan menentukan langkah-langkah perawatan yang tepat. Dengan adanya identifikasi perawatan yang baik, diharapkan kusen jendela aluminium ini dapat berfungsi dengan optimal dalam jangka waktu yang lama, sekaligus mendukung efisiensi dan estetika bangunan. Untuk rumusan masalahnya, itu pertama ada bagaimana kondisi kerusakan yang terjadi pada kusen jendela aluminium di gedung L5 Ruangan Sidang Teknik Sipil Universitas Negeri Jakarta. Kemudian apa metode perawatan yang diperlukan untuk memperbaiki dan menjaga kualitas kusen tersebut. Yang ketiga ada bagaimana cara perawatan yang efektif dalam hal waktu, biaya, dan pelaksanaan. Yang terakhir ada bagaimana pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3-nya dalam kegiatan perawatan ini. Tujuannya yaitu pertama ada mengidentifikasi jenis kerusakan yang terjadi pada kusen jendela aluminium. Yang kedua adalah merumuskan metode perawatan yang tepat untuk memperbaiki dan mempertahankan kondisi kusennya. Yang ketiga ada mengembangkan rencana perawatan yang efisien dalam aspek alokasi waktu, biaya, dan pelaksanaan. Yang keempat, menerapkan prosedur K3 dalam setiap tahap kegiatan perawatan. Manfaatnya yaitu untuk bagi pihak universitasnya yaitu dapat memberikan teknis dalam merawat kusen jendela aluminium guna meningkatkan umur pakai dan estetika. Kemudian ada identifikasi kerusakannya pada kusen jendela aluminium pada ruangan ini dilakukan untuk menentukan langkah perawatan yang tepat. Kerusakannya dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama ada ukuran komponen bangunannya. Untuk ukurannya itu ada di 80 cm kali 40 cm. Kemudian ini untuk ukuran komponen bangunan yang perlu mendapatkan perawatannya. Ukuran komponen tersebut mempengaruhi jenis perawatan yang dibutuhkan serta mempengaruhi efisiensi waktu dan biaya perawatan. Kemudian berikut ada komponen yang perlu diperhatikannya itu pertama ada rangka kusen aluminiumnya. Di sini lebar kusennya itu 5 cm hingga 10 cm. Untuk tebal aluminiumnya 1,5 mm sampai 2,5 mm. Untuk tinggi kusennya itu 1,2 meter. Kemudian mengidentifikasi kerusakan berdasarkan standarnya. Menurut standar perawatan bangunan, kerusakan pada kusen jendela aluminium dapat berupa seperti korosi,
ringan hingga sedang, kebocoran pada silen, deformasi struktur, serta akumulasi kotoran dan debu yang mempengaruhi estetika. Kemudian ada rencana perawatannya disusun berdasarkan hasil identifikasi kerusakan dengan mempertimbangkan metode, waktu, biaya, dan pelaksanaan yang efisien. Kemudian metode perawatannya adalah pembersihan rutin untuk menghilangkan kotoran dan debu. Kemudian ada pelapisan ulang dengan cat atau pelindung anti korupsi. Kemudian ada pergantian sealant untuk mencegah kebocoran udara dan air. Selanjutnya ada alokasi waktu dan perawatan. Perawatan akan dilakukan secara berkala dengan pengecekan setiap 6 bulan sekali dan pemakaian lebih lanjut sesuai kebutuhan. Kemudian biaya perawatannya yaitu mencakup biaya yang dibutuhkan seperti pembersihan, perlindungan aluminium, silen baru, serta tenaga kerja untuk pelaksanaan perawatan. Kemudian pelaksanaan perawatannya melibatkan langkah-langkah teknik sesuai dengan rencana yang telah disusun. Setiap tahap akan dilakukan oleh tenaga ahli dengan pengawasan dari pihak terkait. Kemudian pihak yang terkaitnya yaitu adalah teknisi bangunan untuk pelaksanaan teknis, manajemen gedung untuk pengawasan dan perencanaan anggaran, konsultan bangunan, dan evaluasi rekomendasi teknis. Kemudian untuk komunikasi antar pihaknya, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemeriksaan. Untuk tahap perencanaan, yang pertama adalah manajemen gedung, yaitu bertanggung jawab menginisiasi perawatan dengan menentukan kebutuhan perawatan jendela aluminium dan memastikan ketersediaan anggaran. Komunikasi dilakukan dengan penyusunan laporan kondisi awal dari inspeksi kusen. Kemudian ada konsultan perawatan. Konsultan ini memberikan masukan teknis berdasarkan inspeksi awal. Kemudian ada teknisi bangunan yang memberikan informasi praktis mengenai kesiapan peralatan, material yang dibutuhkan, serta tenaga kerja yang diperlukan. Kemudian ada alur komunikasi tahap perencanaannya. Pertama dari manajemen gedung mengajukan kebutuhan perawatan kepada konsultan. Kemudian konsultan perawatan menyusun rencana perawatan dan dilaporkan kepada manajemen gedung dan teknisi. Untuk teknisi memvalidasi kesiapan peralatan dan material, kemudian kemudian diserahkan kepada konsultan dan manajemen gedung. Kemudian pada tahap pelaksanaan ada kepala tim teknisi sebagai penghubung antara teknisi di lapangan dan manajemen gedung. Kepala tim bertanggung jawab untuk melaporkan progres pekerjaan setiap hari, serta menyampaikan kendala teknis yang dihadapi selama proses perawatan. Kemudian ada manajemen gedung, tugasnya itu memonitoring pelaksanaan perawatan secara berkala dengan berkomunikasi melalui laporan progres yang diberikan oleh kepala tim teknisi. Selanjutnya ada konsultan perawatan. Dia tentu terlibat dalam pengawasan kualitas perawatan yang dilakukan oleh teknisi. Kemudian ada alur komunikasinya pada tahap pelaksanaan. Pertama yaitu kepala tim teknisi memberikan laporan progres harian kepada manajemen gedung dan konsultan. Kemudian manajemen gedung menginformasikan kendala operasional gedung jika ada kepada kepala teknisi. Kemudian konsultan pengawasan kualitas pekerjaan dan mengawasi kualitas pekerjaan dan memberikan feedback. Kemudian dilaporkan kepada teknisi dan manajemen gedung. Terakhir ada teknisi melaporkan kendala teknis dan kebutuhan tambahan kepada konsultan dan manajemen gedung. Kemudian tahap pemeriksaan hasil perawatan ada supervisor teknisi bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap hasil perawatan. Kemudian ada konsultan perawatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi kusen jendela aluminium yang telah dirawat. Yang terakhir ada manajemen gedungnya yang bertugas untuk menerima laporan akhir yang berisi hasil inspeksi dan rekomendasi perawatan berikutnya. Untuk alur komunikasinya itu supervisor teknisi melakukan pemeriksaan awal, kemudian dilaporkan kepada teknisi untuk memperbaiki jika ada yang kekurangan, kemudian konsultan perawatan melakukan inspeksi akhir, kemudian dilaporkan kepada supervisor teknisi dan manajemen gedung. Manajemen gedung menerima laporan akhir dari konsultan dan melakukan penutupan proses. Kemudian ada keselamatan dan kesehatan kerjanya atau ketiganya. Pada perbaikan kusen jendela ini bahayanya yaitu kerusakan engsel jendela dapat menyebabkan jendela jatuh tiba-tiba sehingga dapat menimbulkan kecelakaan tertindih ataupun terjepit. Resikonya yaitu jendela dapat rusak lebih parah atau jatuh
jika engsel tidak ditangani dengan benar. Kemudian, kemungkinan yang dapat terjadinya yaitu kecelakaan cukup besar, terutama pada prosedur keamanan tidak diikuti. Tingkat resikonya tinggi mengingat bahwa kaca mudah pecah dan kerusakan engsel dapat menyebabkan jendela jatuh. Resiko kecelakaan ini cedera atau kerusakan properti. Untuk pengendaliannya, lakukan pengecekan rutin pada engsel dan jendela untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. APD yang digunakan yaitu sarung tangan untuk menghindari luka atau cedera dari tepi kaca atau engsel yang tajam. Untuk tahap perencanaan, diidentifikasi pekerja dilengkapi dengan alat pelindung diri seperti lem, sarung tangan, masker, dan peralatan lainnya. Untuk tahap pelaksanaan, penggunaan APD dipastikan sesuai dengan standar. Selain itu, area tersebut harus diperhatikan atau ditandai agar tidak diakses oleh pengguna gedung yang lain. Kemudian untuk tahap pemeriksaan hasil perawatan, setelah selesai, dilakukan pemeriksaan terhadap hasil kerja oleh supervisor atau manajemen proyek untuk memastikan bahwa perawatan telah dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang terakhir ada kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa perawatan kusen jendela aluminium di gedung L5 Ruangan Sidang Teknik Sipil Universitas Negeri Jakarta sangat diperlukan untuk menjaga fungsional dan estetika bangunan. Identifikasi kerusakan meliputi masalah korosi, kebocoran silen, dan deformasi struktur yang dapat mengganggu fungsi jendela. Rencana perawatan yang meliputi pembersihan rutin, pelapisan ulang, dan penggantian silen harus diterapkan secara berkala untuk memastikan kinerja optimal dari kusen jendela. Pelaksanaan ketiga juga menjadi aspek yang penting dalam menjaga keselamatan serta bekerja selama proses perawatan. Untuk sarannya dari hasil penelitian ini disarankan agar pihak Universitas Negeri Jakarta menerapkan jadwal perawatan berkala yang lebih ketat untuk menjaga kerusakan serius pada kusen jendela aluminium. Selain itu, perlu dilakukan alokasi anggaran yang memadai untuk perawatan rutin dan pemeliharaan. Pelatihan ketiga juga secara berkala perlu diterapkan pada tenaga kerja untuk memastikan keselamatan kerja dapat menjaga kualitas hasil perawatan. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.